Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok belajar Kamboja Jaya untuk menyampaikan kisah hikmah Islami episode ke-15 dengan judul Kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu asal mula nuzulul Quran dengan makro Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat genap berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW dipenuhi kegusaran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah zaman kebodohan. Dalam konsep Islam, jahiliyah berarti masa di mana penduduk dalam ketidaktahuan saat manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Saat itulah awal mula Nabi Muhammad menerima wahyu pertama atau turunnya Al-Quran untuk pertama kali yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Rasa kegalauan dan kegelisahan membuat Nabi Muhammad SAW senang menyendiri. Dia meninggalkan rumah menuju perbukitan. Nabi Muhammad SAW lalu menyepi di Gua Hiro. Di sana Rasulullah beribadah dan berdoa sesuai ajaran agama Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, tepatnya 17 Ramadan, bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril. Diterangkan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Dalam sirah Nabawiyah, sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW, karya Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nawawi, diceritakan malaikat lalu mendekap Muhammad hingga kepayahan. Perintah bacalah itu disampaikan sebanyak 3 kali. Barulah setelah itu malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Wahyu pertama ini pula yang menjadi penanda turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, sekaligus hari pertama Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan ketakutan.
Setibanya di rumah, Muhammad meminta sang istri Khadijah untuk menyelimutinya, karena beliau merasa ketakutan dan kedinginan. Khadijah dengan cepat melaksanakan permintaan itu dan bertanya mengapa Rasulullah terlihat sangat ketakutan. Khadijah lalu menenangkan Rasulullah. Dia sudah tahu bahwa Muhammad merupakan orang pilihan Allah yang akan diangkat menjadi nabi. Setelah itu, Nabi Muhammad tak lagi diberikan wahyu atau dikenal dengan masa fatrah. Baru setelah 40 hari, turun wahyu kedua. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan anggunkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah, kata malaikat kepada Muhammad. Wahyu kedua ini mendapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah mensiarkan agama Islam. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar bin Abu Quhafah juga menjadi orang yang pertama-tama masuk Islam. Sejak saat ini Al-Quran turun secara bertahap di Mekah yang dikenal dengan ayat Makkiyah, dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Hingga wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3 saat Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir di Padang Arafah. Wahyu-wahyu itu kemudian disusun menjadi Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Dari kisah wahyu pertama dan nuzulul Quran ini dapat dipetik sejumlah hikmah dan pelajaran. Pertama, Allah meminta hambanya untuk membaca, karena membaca merupakan sumber ilmu pengetahuan. Kata Iqra mengandung perintah membaca yang merupakan jendela pengetahuan. Kata Muhammad Zirzin dalam tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Dari wahyu pertama ini pula diketahui semua sumber ilmu pengetahuan berasal dari Allah yang Maha Pandai. Ayat Al-Alaq tersebut secara eksplisit dan implisit menggambarkan bagaimana pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis untuk membentuk manusia yang cakap dalam ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Wallahu a'lam bishawab. Kamboja Jaya. Bunganya surga berhangat kita terus Demikian kuis dari kami, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Mari Kamboja Jaya kita pamitan. Wa akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.